Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda dari kelas PTIKE angkatan 21, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi algoritma dan pemrograman dasar. Adapun materi pertama yaitu konsep dasar pemrograman. Adapun pengertian program itu sendiri merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian eksekutable suatu software. Pengertian dari pemrograman yaitu suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan suatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman. Adapun pengertian singkat dari algoritma itu sendiri yaitu adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Selanjutnya kita melangkah ke sejarah algoritma. Algoritma berasal dari kata algorism yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Anda dikatakan sebagai algoritm jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm, sebab perubahan kata dari algoritm menjadi algoritm muncul karena kata algoritm sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman. Algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual. Supaya dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman, yaitu yang pertama, pendeklarasian variabel, yang kedua, pemilihan tipe data, yang ketiga, pemakaian instruksi-instruksi, yang keempat, aturan sintaksis, yang kelima, tampilan hasil, dan yang keenam, cara pengoperasian compiler atau interpreter. Selanjutnya, kita melangkah kepada materi kedua, yaitu struktur dasar algoritma. Adapun yaitu instruksi utama, secara garis besar hanya ada 3 macam instruksi utama, yaitu yang pertama instruksi runtunan, yang kedua instruksi pemilihan, yang ketiga instruksi pengulangan. Instruksi runtunan adalah proses yang dilakukan secara beruntun dari langkah 1 sampai langkah N atau langkah akhir. Setiap barisnya hanya dikerjakan satu persatu tanpa ada loncatan atau perulangan, dilakukan sekali setiap instruksi. Yang kedua, instruksi pemilihan atau selection adalah instruksi yang dipakai untuk memilih suatu aksi dari beberapa kemungkinan aksi berdasarkan suatu persyaratan. Ada 2 bentuk instruksi pemilihan yang sering digunakan, yaitu instruksi if dan else dan instruksi case. Yang ketiga, instruksi pengulangan atau repetition adalah instruksi yang dapat mengulangi pelaksanaan sederetan instruksi lain berulang kali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Untuk instruksi pengulangan yaitu will do, repeat until, dan for. Selanjutnya, kita beralih kepada materi ketiga, yaitu pedoman penyusun algoritma. Adapun pengertiannya yaitu algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan, sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Efisiensi algoritma dapat ditinjau dari 2 hal, yaitu efisiensi waktu atau seberapa cepat algoritma dieksekusi, dan efisiensi memori, seberapa banyak memori yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma.
Meskipun algoritma memberikan keluaran yang benar atau paling mendekati, tetapi jika harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan keluarannya, algoritma tersebut biasanya tidak akan dipakai. Setiap orang menginginkan keluaran yang cepat. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya ada 3. Yang pertama, banyaknya langkah. Semakin banyak langkah atau instruksi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, maka makin lama waktu tempuh yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Yang kedua, besar dan jenis input data. Besar dan jenis input data pada suatu algoritma akan sangat berpengaruh pada proses perhitungan yang terjadi. Jika jenis data adalah tingkat ketelitian tunggal atau single precision, maka waktu tempuh akan menjadi relatif lebih cepat dibandingkan dengan tingkat ketelitian ganda atau double precision. Yang ketiga, jenis operasi. Waktu tempuh juga dipengaruhi oleh jenis operasi yang dibutuhkan. Jenis operasi tersebut meliputi operasi matematika, nalar atau logika, atau yang lainnya. Sebagai contoh, operasi perkalian atau pembagian akan memakan waktu lebih lama dibandingkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya, kita beralih ke materi keempat, yaitu pedoman penyusunan variabel dalam algoritma. Adapun variabel hanyalah sebuah pengenal bagi komputer untuk mengetahui lokasi data sebenarnya dalam memori. Dalam algoritma, menamai variabel tidak boleh sembarang dan harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Syarat-syarat penamaan variabel sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh diawali dengan angka. Sebagai contohnya, 4 piksel, yaitu salah. Maka solusinya kita menulis dengan piksel 4 atau tulisan huruf dengan kata 4 piksel. Yang kedua, tidak boleh menggunakan spasi. Sebagai contohnya, data spasi siswa, itu salah. Maka solusinya yaitu data underscore siswa, maka tidak ada yang menggunakan spasi. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan simbol khusus kecuali underscore. Selanjutnya, kita beralih kepada materi kelima, yaitu elemen dasar C dan C++. Adapun yang pertama yaitu identifier. Identifier adalah nama yang dipakai untuk menyatakan variabel, konstanta, bernama fungsi label, objek atau hal-hal lain yang perlu dideklarasikan atau didefinisikan oleh program. Setiap identifier yang dibuat harus memenuhi aturan sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari satu atau beberapa karakter yang berupa huruf, angka, atau garis bawah. Harus diawali oleh huruf atau garis bawah. Yang ketiga, tidak boleh mengandung spasi. Yang keempat, panjang maksimal 32 karakter signifikan. Yang kelima, huruf besar dan huruf kecil dibedakan atau case sensitive, sehingga identifier harga atau harga dan harga adalah identifier yang berbeda. Yang keenam, tidak berupa kata kunci fungsi atau objek-objek lainnya yang telah dipakai oleh bahasa C++. Yang ketujuh, harus unik. Tidak ada identifier yang sama dalam satu program. Yang kedelapan, tidak menggunakan reserved atau words atau fungsi dalam standar library. Ini adalah contoh-contoh identifier yang benar dan salah dapat dilihat pada tabel berikut. Silahkan teman-teman melihat lebih jelas. Yang kedua, reserved words. Reserved words atau disebut juga kata kunci atau keywords adalah kumpulan kata yang sudah digunakan oleh C++ untuk suatu keperluan atau fungsi tertentu. Reserved words ditulis dengan huruf kecil dan tidak boleh didefinisikan lagi oleh programmer. Beberapa reserved words yang sering digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. Silahkan teman-teman meninjau untuk lebih jelasnya. Yang ketiga, simbol khusus. Simbol khusus adalah simbol yang digunakan sebagai pemisah atau untuk melakukan operasi aritmetika dan logika. Simbol khusus yang sering digunakan adalah garing, persen, sama dengan, dan banyak lagi. Bisa dilihat dalam materinya. Adapun materi keenam yaitu operasi seleksi. Seleksi kondisi adalah
proses penentuan langkah berikutnya berdasarkan proses yang terjadi sebelumnya. Jadi seleksi kondisi ini sangat penting dalam pemrograman, sebab dengan adanya seleksi kondisi, program dapat menentukan proses apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan keadaan sebelumnya. Sehingga nampak seolah-olah program dapat berpikir dan mengambil keputusan. Disinilah letak kekurangan komputer, yaitu tidak bisa berpikir sendiri dan hal yang dilakukan adalah menurut perintah. Selanjutnya macam operasi seleksi. Adapun yaitu if. If adalah kondisi pada pernyataan if harus ditulis dalam tanda kurung. Dengan kata lain, tanda kurung harus disertakan untuk melingkupi kondisi pada pernyataan if. Pada bahasa C dan C++, jika di dalam kurung hanya terdapat satu pernyataan saja, tanda tersebut dapat dibuang atau tidak dipakai. Jika kondisi bernilai benar, maka perintah akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan diabaikan. Yang kedua, if-else. Pernyataan if memiliki pengertian. Jika kondisi bernilai benar, maka perintah satu akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan perintah kedua. Yang ketiga, nested if. Jika kondisi bernilai benar, maka perintah satu akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan perintah dua. Dan nested if merupakan perintah if dalam pernyataan if lainnya. Selanjutnya, switch case. Bentuk dari switch case adalah pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Pernyataan switch case ini memiliki kegunaan sama seperti if-else bertingkat, tetapi penggunaannya untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau integer. Itulah materi-materi yang telah saya bawakan. Semoga bisa dipergunakan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.